Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok pada pimpinan hari ini, dan teman saya Amelia Maulidina. Baik, sebelum lanjut ke bimbingan hari ini, mari kita berdoa menentang agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang ingin memimpin? Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita menyepakati waktu dulu ya. Waktunya 35 sampai 46 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan mengevaluasi materi sebelumnya yang dibawa Kak Amir, yaitu tentang apa itu kurang percaya diri dan apa itu ciri-cirinya. Sama-sama ada yang ingat apa itu percaya diri atau dan ciri-cirinya? Ada yang ingat? Semua. Masih. Kalau cirinya coba sebutkan satu. Orang tidak percaya diri itu biasanya kenapa? Menghakimi diri sendiri. Menghakimi diri sendiri. Oke, ada lagi yang lain? Pengalaman. Oke, kurang pengalaman. Ada lagi? Rasa takut. Ada rasa takut. Oke, masih ada? Tinggi. Oke, berekspektasi tinggi terhadap diri sendiri. Nah, itu semua jadi orang yang kurang percaya diri. Baik, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu dampak dan cara mengatasi kurang percaya diri. Dampak kurang percaya diri yang pertama, tidak dapat bergaul dengan teman-teman yang lain secara wajar. Yang kedua, proses belajar menjadi terhambat. Yang ketiga, kesulitan berkomunikasi. Yang keempat, pencapaian tugas perkembangan menjadi terhambat. Yang kelima, terkunci dari lingkungan sosial. Yang keenam, mengalami depresi atau stres. Dan yang terakhir, tidak berani melakukan perubahan di dalam hidupnya. Kalau dampak pada kesehatan mental itu sendiri, seorang yang mengalami kurang percaya diri atau insecure akan cenderung merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, enggan bersosialisasi, dan mudah stres. Jika tidak ditangani dengan cepat, maka beresiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan mental, yaitu gangguan kecemasan berlebihan, gangguan makanan, hingga depresi. Oke, tadi itu dampak yang kurang percaya diri dan kesulitan berkomunikasi. Jadi orang-orang yang kurang percaya diri tadi seperti dibilang Tia, ciri-cirinya adalah orang yang takut. Nah, karena rasa takut yang dia miliki, maka dia tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia sulit nih untuk cerita. Bukan hanya cerita, mungkin dia juga sulit untuk berkenalan. Jadi terbatas pertemanannya hanya itu saja. Yang kedua, terkucil dari lingkungan sosial. Nah, itu tadi karena rasa takut tadi, itu selain dia sulit berkomunikasi dengan orang lain, karena sudah sulit berkomunikasi, maka lingkungannya akan semakin kecil. Jadi dia akan terkucilkan. Orang-orang juga tidak mau berteman atau tidak mau juga sama teman. Sudah dia klaim dirinya sendiri, takut, bodoh, dan lain sebagainya, maka dia akan terkucilkan secara sendirinya. Yang paling fatal adalah bisa mengalami depresi atau stres. Itu yang sudah tingkat paling tingginya terdampaknya. Jadi kalau orang-orang yang kurang percaya diri, itu bisa berdampak pada depresi sampai ada stres. Tidak berani melakukan perubahan dalam hidupnya. Tadi dia bilang takut. Nah, itu takut ini sebagai salah satu faktor yang paling besar. Aku jadi orang yang kurang percaya diri. Dia tidak ada mau mengambil perubahan dalam dirinya. Karena apa? Karena takut tidak bisa, takut ini, takut orang lain nilai ini dan ini. Terlalu banyak rasa takut yang dimiliki. Baik, lanjut. Yaitu cara mengatasi kurang percaya diri atau insecure. Yang pertama, cintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri hal yang dapat dilakukan dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Selain itu juga, hindari kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan yang kedua, jadikan kegagalan sebagai motivasi. Ketika dihadapkan dengan suatu kegagalan, ubah cara pandang Anda dalam menjadikan sebagai motivasi diri. Tanamkan bahwa kegagalan tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang pertama, cintai diri sendiri. Ini penting, sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Jadi jangan langsung asal mau mencintai orang lain kalau dirinya sendiri belum bisa dicintai.
bagaimana cara mencintai diri sendiri sudah seperti dibilang Kak Ami tadi, bahwa dengan menghargai diri sendiri, kekurangan yang kita punya. Kita tidak ada yang sempurna kan? Semua punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Mungkin dia kelebihannya mungkin suaranya bagus, tapi tidak pintar nih untuk matematika. Kayak yang lain juga saling begitu. Ada yang pintar matematika tapi tidak pintar bernyanyi. Itulah kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka apa yang kita miliki dari diri sendiri, cintai dan hargai diri sendiri. Sebelum bagaimana mau dihargai orang lain kalau diri sendiri tidak bisa dihargai. Bagaimana mau mencintai orang lain kalau diri sendiri tidak bisa dicintai. Oke? Yang kedua adalah jadikan kegagalan sebagai motivasi. Seperti pertemuan sebelumnya, kalau saya bilang gagal itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal sesuatu yang baru. Tergantung sebenarnya cara pandang kita melihat kegagalan itu seperti apa. Kalau teman-teman lihat kegagalan merupakan akhir dari segalanya, bahwa saya tidak bisa lolos dalam, misalnya ikut pasti saya tidak lolos nih, pasti ikut kabupaten itu gagal, saya tidak bisa. Kalau teman-teman pandangnya hal seperti itu, maka akan stop sampai di situ. Tapi kalau teman-teman anggap kegagalan sebagai motivasi, oh tahun ini tidak bisa, tahun depan saya harus bisa, maka jadikan kegagalan itu motivasi. Jadi gagal, kita belajar, kita perbaiki apa kesalahan kita yang kemarin, kita ubah, kita cari sesuatu yang baru, dan kita jadikan sebuah kegagalan sebagai motivasi. Oke, dan yang terakhir itu tingkat harga diri, yang dimana kita fokus pada hal-hal yang penting dan menyenangkan diri sendiri, dan juga dapat memberikan apresiasi pada diri sendiri ketika telah berhasil mencapai suatu hal untuk memvalidasi kemampuan Anda. Oke, ini tingkat harga diri. Jadi setelah ada mungkin yang kalau habis ulangan dapat nilai 100 atau 80, tidak mengulang. Kalau dulu saya sedikit cerita, kalau ujian saya kalau tidak mengulang matematika, saya suka kasih penghargaan sama diri sendiri. Apa itu yang biasa disebut reward. Jadi setelah kita berhasil melakukan sesuatu, kalau teman-teman sudah ada target, misal saya nanti kalau ulangan matematika saya minimal tidak mengulang. Jadi ketika tidak mengulang, maka wujudkan apa yang kita inginkan. Kasih penghargaan sama diri sendiri. Mungkin dengan makan bite, atau makan mie, atau makan bakso, terserah. Lakukan hal yang membuat teman-teman itu senang. Itu salah satu penghargaan untuk diri sendiri. Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan. Terus kemudian tadi berupa memvalidasi kemampuan diri sendiri. Teman-teman semua sadar kan kita punya kelebihan. Jadi kita mulai sekarang, sebelum mulai SMA ini, sudah boleh lihat-lihat. Ternyata saya kira-kira sukanya di mana, hobi di mana. Itu kita lihat kemampuan-kemampuan yang kita miliki, terus kita asah dan kita kembangkan sama-sama. Bisa dalam organisasi itu penting kan? Kalau di organisasi yang suka ikut-ikut pramuka, itu salah satu cara kalian melatih. Kan ya biasa kalau di pramuka ada kan dilatih supaya berani, entah berani mungkin maju ke depan, atau biasa itu yel-yel sendiri, atau apakah terserah di depan. Nah itu salah satu cara kita memvalidasi kemampuan kita, mengukur dan mengasah apa yang kita miliki. Jadi setelah kemampuan yang kita miliki, kita asah dan kita kembangkan terus. Oke? Nah, dari sini apakah teman-teman paham apa itu dampak dari kurang percaya diri? Nah, atau ada yang tidak dimengerti dari penjelasan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Mereka ada. Kalau paham. Sekarang bagaimana perasaan teman-teman pas selesai melakukan bimbingan kelompok? Tidak, Kak. Lega karena apa aja? Karena sudah tahu apa itu dampaknya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita tahu dampaknya, kita semua bisa terhindar dari kurang percaya diri. Sekarang kurang-kurangi kurang percaya dirinya, lebih pede lagi, oke? Baik, sebelum terakhir mari kita berdoa bersama dan percaya diri. Perempuan lagi. Perempuan lagi. Saya mau. Kalau depan guys, siapa mau? Cuma mimpin doa ya, siapa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri diri hari ini, setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman karena sudah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini dan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.